Selanjutnya adalah stasiun penguapan. Yang berfungsi untuk menguapkan air yang terdapat dalam nira sebanyak mungkin. Clear Juice diharapkan dapat menguapkan sampai mendekati titik jenuh dengan kekentalan 30-32 derajat WE. Pada proses penguapan akan terjadi proses perpindahan panas dari bahan pemanas ke nira, sehingga air yang ada di dalam nira dapat diuapkan. Panas yang diperlukan untuk mengubah fase cair menjadi fase gas disebut panas laten. Beberapa faktor yang untuk mendapat laju perpindahan panas yang tinggi. Yang pertama adalah bahan pemanas. Bahan pemanas harus memiliki suhu tinggi dan mudah dikendalikan. Yang kedua adalah proses transfer panas harus berjalan dengan baik tanpa banyak kehilangan panas. Pada evaporator, nira akan bersirkulasi pada pipa pemanas dan dikeluarkan melalui pipa jiwa. Tinggi nira pada badan evaporator sebaiknya sepertiga dari pipa pemanas, agar nira tidak terbawa oleh uap. Dan terdapat separator untuk menangkap nira yang terbawa oleh uap nira yang berada di dalam badan penguapan. Uap yang dihasilkan badan penguapan akhir masuk ke kondensor untuk diembunkan. Berikut merupakan sasaran proses dari stasiun penguapan. Yang pertama adalah break nira kental 60%, angka penguapan mencapai 24-28 kg air diuapkan per meter kuadrat per jam, inversi kurang lebih 0,2%, glukosa rasio kurang lebih 4%, kenaikan warna kurang lebih 5%, penurunan pH kurang lebih 0,3 poin, dan kenaikan turbidity kurang lebih 10%. Perjalanan nira dan uap. Nira jernih keluar dari CH3 akan masuk ke dalam evaporator melalui inlet nira dan uap pemanas masuk melalui inlet uap. Uap yang digunakan pada badan penguapan 1 menggunakan uap bekas dengan tekanan 1,2 bar gauge dengan suhu 120 derajat Celcius. Akan menghasilkan uap nira 1 yang digunakan untuk bleeding, vacuum pen, dan CH2. Dan uap nira 1 akan digunakan untuk pemanas badan penguapan 2. Menghasilkan uap nira 2 yang digunakan untuk bleeding CH1. Kemudian digunakan pemanas untuk badan penguapan 3, dan badan penguapan 3 menghasilkan uap nira 3 yang digunakan untuk badan penguapan 4. Kemudian menghasilkan uap nira 4 yang digunakan untuk badan penguapan 5. Uap nira 5 akan diteruskan ke penangkap nira sebelum ke kondensor barometrik untuk diembunkan. Uap yang mengembun di ruang uap ditarik oleh pompa untuk ditampung di tangki kondensor. Prinsip Rayleigh. Yang pertama adalah, dalam suatu multiple effect evaporator, 1 pon uap pemanas akan menguapkan sejumlah pon air sebanyak efek yang digunakan. Yang kedua, jika uap yang digunakan dari satu efek evaporator digunakan sebagai pengganti uap pemanas untuk evaporator yang lain, maka jumlah uap pemanas yang dihemat adalah sebesar Q sama dengan nomor efek dikali jumlah uap dihasilkan dibagi jumlah efek total. Yang ketiga adalah, ketika uap pemanas mengalami kondensasi, harus dilakukan pengeluaran non-condensable secara kontinu dan terkontrol. Beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran level nira sepertiga panjang pipa yaitu, level tersebut diharapkan kemungkinan overspent atau nira terbawa vakum kecil. Mempercepat proses transfer panas dengan pembentukan climbing flame effect. Yang ketiga, mempermudah sirkulasi nira dalam badan evaporator dan mempercepat proses penguapan. Operasi evaporator. Yang pertama adalah menentukan formasi kerja badan evaporator, pemeriksaan seluruh manhole, periksa valve yang keseluruhan,
jalankan pompa vakum badan penguapan dan pompa injeksi. Yang kelima adalah buka valve pipa amoniak pada badan penguapan. Dan yang terakhir adalah buka valve pengeluaran kondensat. Cara pengoperasian evaporator. Pastikan semua celah yang berhubungan dengan udara luar dalam keadaan tertutup. Buka valve uap bekas pada badan 1. Jalankan pompa nira encer. Buka valve inlet dan outlet nira encer. Buka valve uap bleeding. Jalankan pompa kondensat. Atur level nira pada badan evaporator. Upayakan distribusi tekanan dan uap maksimal. Dan yang terakhir adalah pengaliran kondensat tidak mengandung gula dan kondensat yang mengandung gula. Cara mengakhiri evaporator. Yang pertama, valve nira masuk di dalam keadaan tertutup. Isikan ruang nira dengan air dan lanjutkan proses hingga keluar badan akhir peak sangat rendah. Valve uap bekas ditutup. Matikan pompa nira encer dan tutup valve pengeluaran nira dari badan. Matikan pompa kondensat. Selanjutnya, tutup valve pompa vakum. Matikan pompa vakum dan pompa injeksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar proses penguapan berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah vakum. Keadaan vakum harus dijaga kestabilannya, terutama di badan akhir. Sedikitnya mencapai tekanan hampa 60-65 cm/Hg. Turunnya tekanan vakum terutama disebabkan oleh adanya bocoran-bocoran pada badan penguapan dan kebutuhan air injeksi terhadap kondensor, serta kapasitas pompa udara. Yang kedua adalah pengeluaran air embun. Kelancaran air embun merupakan indikasi kapasitas penguapan, karena setelah uap melepaskan panas latennya, akan segera berubah fase menjadi air embun. Air embun ini harus segera dikeluarkan karena air embun di dalam tromol akan mengurangi bidang kontak uap terhadap pipa-pipa pemanas, yang berarti memperkecil luas pemanas yang semestinya. Yang ketiga adalah pengeluaran gas yang tak terembunkan. Pengeluaran gas yang tak terembunkan diantaranya gas amonia harus selancar mungkin tanpa ada kerugian-kerugian yang terbawanya. Gas tak mengembun akan menghambat transfer panas dan mengganggu kecepatan penguapan. Yang keempat, tinggi permukaan nira pada badan. Tinggi permukaan nira berpengaruh langsung terhadap kecepatan pelepasan uap yang masih ada di dalam nira. Sehingga makin tinggi permukaan nira, maka kecepatan pelepasan nira semakin berkurang karena adanya tekanan hidrolistrik. Tetapi, jika permukaan nira terlalu rendah, akan menurunkan kapasitas penguapan. Pada idealnya, level nira yaitu sebesar sepertiga dari pipa pemanas, sehingga akan tercapai kecepatan yang optimal dan dampak pengerakan kecil. Yang terakhir adalah kebersihan pipa pemanas. Kebersihan pipa pemanas harus dijaga diantaranya dengan mengusahakan efek pemurnian nira sebaik mungkin di stasiun pemurnian, dengan kadar kapur terlalu dalam nira encer sekecil mungkin. Jika kotoran telah terjadi, maka pembersihan pipa pemanas haruslah rutin dan sebaik-baiknya dengan kemis maupun mekanis. Pengerakan. Proses terjadinya kerak. Dalam nira encer masih terdapat kotoran meskipun dalam jumlah kecil. Kotoran dalam nira, baik yang larut maupun yang melayang, dapat menyebabkan pengotoran dalam penguapan. Sebagai akibat suhu yang tinggi, sebagian komponen nira dapat mengendap dan menempel pada permukaan bidang pemanas. Berikut adalah penyebab terjadinya kerak. Yang pertama adalah adanya pengendapan bukan gula yang disebabkan oleh kemungkinan pH yang berbeda-beda selama pemurnian. Bila nira ini nantinya tercampur dan dididihkan, akan terjadi pengendapan. Endapan ini terdiri dari endapan CaMg fosfat, Fe fosfat, Fe silika, SiO2, dan bukan gula lainnya. Yang kedua adalah kerak dari zat organik seperti pektin, lipid, dan zat-zat protein lainnya dapat mengendap dan menjadi kerak yang disebabkan oleh pengaruh koagulasi yang dipicu oleh tingginya temperatur pemanasan nira.
Pengerakan SiO2 hanya sebagian disebabkan koagulasi karena pengaruh suhu nira. Pengerakan karena besi kemungkinan ini adalah kerak Fe fosfat. Karakteristik kerak tiap badan. Yang pertama, pada badan evaporator 1, karakteristiknya yaitu endapan lumpur lunak dengan kandungan senyawa endapan organik. Badan evaporator 2, endapan lumpur lunak keputihan, kandungan senyawa endapan organik dan Ca2+. Pada evaporator 3, karakteristiknya yaitu kerak putih agak keras, kandungan senyawanya campuran dari Ca2+ dan Si2+. Pada evaporator 4, kerak putih keras, campuran Ca2+ dan Si2+. Pada kerak 5, kerak putih keras, senyawanya yaitu campuran Ca2+ dan Si2+. Pembersihan kerak. Pembersihan badan penguapan dari kerak secara periodik merupakan salah satu hal yang cara paling efektif untuk mengurangi kadar kerak yang tinggi pada badan penguapan. Pembersihan kerak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kemis dan mekanis. Secara kemis, pembersihan kerak dengan menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk melunak koefisien kejenuhan kerak sehingga mudah dibersihkan secara mekanis atau disekrap dengan menggunakan bahan kimia berupa soda kaustik. Sedangkan untuk pembersihan kerak secara mekanis yaitu dengan cara dilakukan setelah tahap pembersihan secara kemis dengan cara disekrap dengan sikat baja atau dengan sekrap yang terbentuk dari plat baja berbentuk cocor bebek. Selain itu, proses sekrap juga dilakukan dengan menggunakan rotatube and hydrojet atau penyemprotan air dengan tekanan 400 bar. Kondensor. Kondensor merupakan alat yang digunakan untuk mengembunkan uap nira dari badan penguapan akhir sehingga terjadi vakum. Pada stasiun penguapan ini digunakannya yaitu adalah barometrik kondensor. Kondensor juga berfungsi sebagai alat penukar kalor untuk mengkondensasikan fluida kerja sehingga dapat merubah fase gas menjadi cair dan dapat menciptakan hampa. Sebagai alat pembuat hampa, pada kondensor diberi air pendingin atau air injeksi yang dimasukkan dari atas dan membentuk tirai air dengan bantuan sekat-sekat pada badan kondensor yang berfungsi untuk memperluas permukaan pendingin. Uap nira akan mengembun dan jatuh bersama air injeksi sebagai air jatuhan. Proses vakum terjadi karena adanya peristiwa kondensasi yang disebabkan oleh perbedaan suhu mengalami pendinginan, sehingga terjadilah penyusutan volume dari uap menjadi air. Kondensasi merupakan perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Pada proses pembentukan hampa melalui jalan kondensasi, uap yang telah mengembun diharapkan turun jatuh ke bawah bersama air injeksi karena adanya perbedaan tekanan antara ruang kondensor dengan tekanan luar udara. Maka air jatuhan kondensor akan sulit untuk diturunkan ke bawah. Selanjutnya adalah pengeluaran air embun. Kelancaran air kondensat merupakan indikasi penguapan karena setelah penguapan melepas panas latennya, gas akan berubah fase menjadi air embun dan segera dikeluarkan karena jika tidak dikeluarkan, di dalam tromol akan mengurangi bidang kontak terhadap pipa pemanas, di mana akan memperkecil luas pemanas. Pipa pengeluaran air embun terletak di bawah dari ruang pemanas. Jenis air kondensor yang pertama adalah pure kondensor yang digunakan sebagai air pengisi boiler karena suhu air embun ini masih tinggi dan tidak mengandung gula. Yang kedua adalah contaminated condensate.
yang digunakan pada proses sebagai air siraman, imbibisi, air cucian masakan, putaran, dan juga RVF. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila air embun dari badan penguapan kedua atau ketiga digunakan sebagai air pengisi boiler apabila tidak mengandung gula, sehingga perlu dilakukan analisa sugar content setiap 1 jam sekali untuk mengetahui apakah air kondensat mengandung gula atau tidak. Hal yang menyebabkan terjadinya reaksi zat pembentuk warna adalah karamelisasi. Reaksi Browning non-enzimatis pada nira disebabkan oleh pemanasan molekul gula pada suhu tinggi di atas titik leburnya, sehingga proses ini menyebabkan warna larutan menjadi coklat. Yang kedua, reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi antara gugus karbonil yang aktif dari senyawa gula reduksi yang bereaksi dengan gugus amino yang menghasilkan campuran kompleks molekul yang bertugas untuk membentuk bau atau aroma dan rasa, dan proses ini akan dipercepat dalam kondisi basah. Yang keempat adalah reaksi pembentukan ikatan Ferri-Penol. Merupakan ikatan yang terbentuk akibat reaksi antara penol dalam nira dan Ferri Fe3+ yang berasal dari tangki nira berbahan besi yang dapat mengakibatkan terbentuknya zat warna dalam nira. Yang terakhir adalah destruksi monosakarida. Inversi sukrosa menjadi monosakarida menyebabkan naiknya kadar glukosa dan fruktosa yang ada di dalam nira. Apabila glukosa dan fruktosa mengalami destruksi, akan berisiko menyebabkan terbentuknya zat warna selain terbentuknya desteran. Maka itu, pH dan suhu penguapan harus benar-benar optimum untuk menghindari inversi dari sukrosa dan destruksi dari monosakarida, glukosa dan fruktosa menjadi zat warna dalam nira. Problematika dan cara mengatasi di stasiun penguapan. Yang pertama adalah kendala break nira kental tidak tercapai dan pengarakan tinggi. Cara mengatasinya yaitu dilakukan pengecekan pada pengeluaran air kondensat dan juga hampa atau vakum. Yang kedua adalah dilakukan pembersihan kerak secara rutin dan bergantian.